Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman semuanya, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah, bertemu kembali, berjumpa kembali dalam majelis ilmu yang insyaallah diadakan setiap pekan. Insyaallah setiap pekannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita di kesempatan malam hari ini tidak hanya sekedar menjadikan kita mengerti terkait dengan agama kita yaitu Islam, tapi menjadikan kita semakin sadar kalau agama yang kita peluk, agama yang kita yakini yang nanti bakal menyelamatkan kita di akhirat itu adalah agama yang harus diilmui, agama yang harus didasari dengan pijakan ilmu yang benar, sehingga apa yang kita persembahkan kepada Allah pun muatannya adalah muatan yang amat sangat berbobot. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah beda? Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab, pertanyaan kalau ada kalimat tanya itu kan berarti membutuhkan jawaban. Tapi ada kalimat tanya yang tidak perlu membutuhkan jawaban. Beda enggak antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tentu kita akan menjawab ada banyak sekali perbedaan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika kita beribadah kepadanya didasari dengan ilmu. Itulah kenapa Allah dalam surat Ar-Rahman itu mengawali dengan kalimat apa? Ar-Rahman, kemudian Allamal Al-Quran. Ada yang tahu artinya Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman artinya kayak Allah yang Maha Penyayang. Allamal Quran. Apa Allamal Quran itu? Yang mengajarkan Al-Quran. Kalau kita melihat kata allama, kalau dalam bahasa Arab itu wazan itu berasal dari kata fa'ala. Dan tasdidnya di ainnya itu ada tasdidnya fa'ala. Itu punya faedah yang menunjukkan litadarruj. Jadi Allah itu mengajarkan Quran kepada kita itu bertahap. Sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu juga bertahap. Sama dengan yang sedang kita ikhtiarkan bersama-sama dalam belajar itu adalah kalau kita mau mencari ilmu, menapaki jalan ilmu, ya harus bertahap. Jangan sampai ketika kita ingin belajar pengennya cepat sampai. Ketika pengennya cepat sampai, dikhawatirkan bukan lagi sampai pada tujuan, justru malah akan kalau terburu-buru itu biasanya apa? Potensi untuk apa ya? Kalau kecelakaan atau apa? Nah, salah itu banyak. Maka mau tidak mau, ketika kita mempelajari terlebih lagi adalah mempelajari ilmu agama, itu harus bertahap. Jangan terus ujuk-ujuk saya harus ngerti ini, saya harus ngerti ini. Tapi bertahap. Yang dari tahapan-tahapan itu menjadikan kita semakin mantap dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu mengawali
pembelajaran kepada para sahabat itu adalah menanamkan tauhid. Ngerti dulu kamu harus beriman. Imannya kayak apa? Oh, iman itu dalam hati. Apakah cukup dalam hati? Tidak, berarti harus diucapkan. Apakah sudah ketika diucapkan sudah selesai? Tidak, masih harus ada namanya amal. Kalau kamu beriman sama Allah, sudah kamu yakini dalam hati, harus diamalkan. Dengan apa? Maka di awal-awal Allah mensyariatkan mensyariatkan Islam sebagai agama yang harus dipeluk, yang dibawa sama Rasulullah. Itu syariat pertama adalah sholat. Walaupun belum menentu waktunya itu kapan saja. Waktunya sudah ditentukan itu ketika nanti tahun ke-6 Hijriah. Ketika puncak-puncaknya Rasulullah itu mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy, maka hiburan yang Allah ingin berikan kepada nabinya yaitu Muhammad SAW itulah dengan di Isra dan Mi'rajkan. Jadi kalau ditanya apa momentum paling membahagiakan bagi Rasulullah ketika ada Isra dan Mi'raj, itu apa? Ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan pengukuhan daripada syariat sholat, itu yang paling menggembirakan. Nah, berarti setelah tauhid sudah diajarkan, yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana para sahabat-sahabatku ini terputus dari mata rantai jahiliyah. Hal-hal yang dulu dikerjakan yang itu dikerjakan yang itu menimbulkan madharat, kemudharatan itu harus ditinggalkan. Tidak boleh dikerjakan lagi. Minum khamr, walaupun belum ada syariat pengharaman khamr, tapi itu sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan karena ngerti madharatnya. Apalagi memang ada beberapa kabilah yang dia suka membunuh anak perempuan, tidak semuanya, tapi ada sekitar 3 atau 2 kabilah yang itu ketika mereka punya anak perempuan tidak senang. Nah, begitu. Sudah nggak senang, kenapa nggak senang? Rak badai ini bahasa Jawanya kita begitu lah. Orang badai ini belas. Tapi kalau kita melihat Quraisy, ada wanita-wanita yang sangat dihormati. Ada Ibnu Khadijah, ada Hindun binti Utbah, ada siapa lagi? Ummu Hani, ada beberapa sahabiah yang lainnya yang dulu ketika di masa jahiliyah mereka amat sangat dihormati. Diputus mata rantai jahiliyah semuanya, dari mulai mencela, mencemooh, menjatuhkan kehormatan, menuduh tanpa bukti, apalagi berzina. Nah, itu sudah ditinggalkan semua itu. Pokoknya diputus mata rantai jahiliyah itu diputus. Penyembahan terhadap berhala itu sudah dihilangkan. Fokus pada ibadah kepada Allah, yakin kepada Allah. Nah, yang ketiga, bagaimana para sahabatnya itu fokus dengan pembelajaran Al-Quran. Modelnya sorogan Rasul mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Rasul menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat kemudian ada yang menghafalnya, ada yang mendengarkan ulasan dari nabinya, kemudian ada tanya jawabnya, kemudian muncul permasalahannya itu berangkat dasarnya dari Al-Quran, solusinya seperti apa, problem solvingnya seperti apa, Al-Quran yang berbicara pada saat itu. Walaupun Allah sudah memberikan otoritas kepada nabinya, setiap apa yang diputuskan oleh Muhammad itu adalah syariat. Nah, barulah kita ngerti, oh ternyata ada namanya sunnah. Jadi harus bertahap. Kalau ujuk-ujuk habis belajar dari habis ngaji taklim dari mana? SD Impres ya. Ketok ya aku yang pakai kudu 1 M di bulan depan. Tapi kerjaan ketok ya tak memungkinkan. Nah, sudah meragukan diri sendiri ya. Jadi ngaji kurang subut ini. Nah, sudah malah begitu akhirnya. Kayaknya ngaji di SD Impres itu gitu-gitu tok. Kita harus Madinah ini. Wah. Gak sampai sana bingung ngomong apa saya kan ya kaget juga bagaimana. Nah, maka ada tahapan yang harus kita lalui, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru.
Kalau terburu-buru, ibarat orang ini naik motor, buru-buru ya sudah, bisa jadi dia akan gelaksa, bisa jadi dia akan masuk ke semak-semak. Yang namanya orang jatuh masuk ke semak-semak itu pasti sakit. Pasti sakit. Kalau nggak sakit pasti lecet. Kan begitu. Nggak enak, lecet sama sakit itu nggak enak. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghadiri majelis ilmu yang sabar. Intinya itu ya, sabar. Panjangnya kayak apa? Sabar. Ya, sabar. Karena dengan kesabaran itulah mudah-mudahan Allah itu menjadikan kita semakin ngerti dengan Islam yang kita mau. Masya Allah, kesempatan malam hari ini temanya adalah bagaimana kita bisa mengambil faedah dari Fathul Makkah. Ada sebuah pengertian jamaah sekalian, kalau Rasulullah itu memimpin sebuah pasukan yang dikatakan itu sebagai ekspedisi perang, itu disebut dengan yang namanya ghazwah. Tapi kalau Rasulullah itu mengutus panglima-panglimanya untuk mengislamkan atau mendakwahkan Islam di satu wilayah, maka itu disebut dengan syariah. Jadi kalau Rasulullah ikut serta dalam ekspedisi itu namanya ghazwah. Tapi kalau Rasulullah mengutus, Rasul tidak ikut, namanya syariah. Ini syariah. Tapi yang amat sangat mengherankan, para ulama itu sepakat ketika Rasulullah itu ikut dalam ekspedisi membebaskan kota Mekah, itu tidak disebut dengan yang namanya ghazwah, perang. Walaupun aktivitasnya adalah aktivitas yang nanti bakal ada perang. Karena para sahabat sudah diminta sama Rasul, kalian harus bawa senjata. Senjata itu bentuknya apa? Ya pedang, ya tameng, ya tombak, baju besi, kuda, unta, logistik, dan lain sebagainya, komplit. Nah begitu. Tapi para ulama sepakat, ekspedisi yang dilakukan Rasulullah di tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, itu para ulama sepakat tidak dinamakan ghazwah, tapi dinamakan fathun. Apa fathun itu? Pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah, "Inna fatahna laka fathan mubina." Inna fatahna, wahai Muhammad, inna fatahna, akan kami bebaskan, akan kami bukakan untukmu laka fathan mubina. Atau di artian fatah itu kemenangan. Fathan mubin adalah kemenangan yang mubin, yang nyata. Ayat ini turun di tahun ke-6 Hijriah, berarti tepatnya 2 tahun sebelum terjadi Fathu Mekah. Nanti kalau jemaah sekalian, ya ini memang agak aneh ya. Kalau kita belum membaca Sirah Nabawiyah, memang agak agak bingung nanti. Cuma ini saya coba seakan share sedikit demi sedikit. Jadi ayat ini turun ketika di tahun ke-6 Hijriah, berawal dari adanya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara orang-orang musyrik dengan Rasulullah SAW yang ada di Madinah, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang namanya gencatan senjata, adanya perjanjian, tidak boleh ada yang melanggar satu dengan yang satunya. Maka singkatnya, orang-orang musyrik Quraisy dan sekutunya itu melanggar perjanjian ini, yang menjadikan Rasulullah di tahun ke-8-nya harus memimpin pasukan berangkat ke Mekah untuk meminta keadilan dari orang-orang musyrik Quraisy. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah itu membawa berapa? 10.000 orang, 10.000 pasukan. Ini ya kalau kita mau kaji lebih dalam, kalau kajian taklim gini saya belum bisa menguasai dalam arti menguasai itu menguasai kalau kajian itu kan agak semi formal lah ya.
Nah, kalau tak kajian itu kan bebas. Tapi saya sampaikan singkatnya karena kita mengambil faedahnya, kita akan lihat sangat indah sekali nanti apa yang terjadi di Fatu Mekah. Dan betul, 10.000 itu masuk ke kota Mekah dalam keadaan pedang terhunus, tapi tidak sedikit pun darah yang tertumpah di kota Mekah itu. Padahal Allah melalui malaikat Jibrilnya itu mengabarkan kepada nabinya, sesungguhnya khusus di hari ini, jelas para ulama sepakat dan Allah pun juga mengabarkan kepada kita semuanya, diharamkan orang itu menumpahkan darah di tanah haram itu, karena itu adalah tanah suci. Tapi di saat itu, di hari itu Allah mengizinkan kalau nabinya ingin menumpahkan darah, ingin membunuh siapa yang dulu pernah mencelakai, mencederai beliau dan sahabat-sahabat. Bayangkan saja, ini saya tanya, ini jamaah sekalian, dengan waktu sholat, tiba-tiba dari belakang ada yang nendang, dengan kira-kira marah gak? Dengan pulang dari musola, kemudian lihat ada orang nongkrong, jangan ikut nongkrong, yang ada kopi, ada cemilan. Nah, qadarullah yang diobrolkan adalah perkara iman. Masya Allah. Nah, kok terus tiba-tiba ada orang mendem, ngamuk-ngamuk mau berak-abrik, kira-kira jenengan marah atau enggak? Marah enggak, Pak? Ketika sedang mendakwakan Islam, tiba-tiba ini saya berbicara kita lagi ngajarkan Islam, ngajarin abata sama anak-anak TPG, tiba-tiba dari luar edan ya. Marah enggak, Pak? Marah enggak? Itu Rasulullah mengalami ketika berada di kota Loh, Mekah itu negeri yang dicintai oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Rasulullah ketika hijrah, sebelum hijrah itu kan sempat menoleh ke kota Mekah. Wahai Mekah, aku senang cinta sama kamu, tapi pendudukmu yang mengusirmu. Begitu Rasulullah. Cintanya terhadap Mekah itu sampai Rasul itu mengucapkan dengan ucapan yang didengar sama Abu Bakar. Gimana lagi? Pendudukmu mengusirku, Pak. Ya saya harus pergi. Saya harus hengkang dari negeri yang aku cintai. Loh, ketika beliau sholat Abu Lahab dengan Ummu Jamil istrinya apa? Membawa apa, Pak? Jeroan. Handuk isinya loh, bukan handuk isinya gitu. Diletakkan di kepalanya sampai Fatimah yang memberi. Di saat Rasulullah mendakwakan Islam, tiba-tiba apa? Lemparan batu, lemparan kotoran. Kalau kita kan sudah, bahaya kita bayangkan, kalau saya Nabi, sudah saya kayak Nabi Musa, ya Allah, apa? Binasakan mereka, kayak gitu. Tapi Rasul kan tidak. Loh, ketika di Taif Rasul berdakwah itu kan Masya Allah, luar biasa Rasulullah itu. Beliau dilempari batu, yang lempari bukan orang-orang kecil ya. Anak-anak kecil diminta sama orang tuanya, lewat dan terus udah lewat. Ngeri itu, Pak. Cuma jadi kan bayangkan itu. Betapa sakitnya Rasulullah ketika dilempari batu sampai kaki beliau berdarah, sampai kepala beliau berdarah. Tiba-tiba ada malaikat datang kepada Jibril, datang ya Rasulullah, wahai Nabiullah, itu ada dua malaikat penjaga gunung Al-Ahbasyain. Sudah diberi izin sama Allah, engkau perintah dia akan mentara. Apa kata Nabi Muhammad? Muhammad di malaikat Muhammad, kalau kau minta kepada kami, perintahkan kepada kami untuk menimpakan dua gunung itu, akan kami timpakan kepada mereka penduduk Taif itu. Apa kata Rasulullah? La yufrijan aslami apa? Banyak budillah. Enggak, jangan berusaha.
Ngapain repot-repot harus ngangkat gunung kemudian dimakan kepada Allah? Tidak usah. Aku hanya minta kepada Allah, aku berharap kepada Allah apa? Ayyuh rijamin aslabihim. Aku berharap minta kepada Allah agar keluar dari tulang sulbi mereka, anak keturunan mereka nanti adalah apa? Mayyak butuh mereka yang menyembah Allah dengan umrah atau haji atau terbang main ke Taif. Insya Allah 100% di sana semuanya beragama Islam. Mereka mendasarkan Allah. Rasulullah Pak, kita umatnya ya Pak. Loh, sama kayak Fatu Mekah juga begitu loh. Ketika beliau berada di Mekah, beliau dibegitukan Pak. Dituduh penyair, dituduh dukun, orang gila, itu tuduhan semuanya teralamatkan kepada Rasulullah SAW. Bayangkan momen itu yang sangat luar biasa di saat orang-orang Mekah itu melongo Pak, melihat kedatangan Rasulullah bersama dengan 10.000 pasukan. Sementara orang-orang musyrik Quraisy tidak mampu untuk menghalau dan melawan, hanya pasrah saja. Weslah, kami pasrah, mau diapakan sama Muhammad terserah. Jadi Rasul masuk itu Pak. Bayangan orang-orang musyrik Quraisy itu apa? Itu aku dulu pernah menyiksa Nabi. Apa yang bakal aku terima nanti balasannya itu apa gitu. Nah, kita kan sudah ketika kita punya kuasa, di saat kita punya kuasa untuk membalas tindak kejelekan yang dulu pernah teralamatkan kepada kita kan sudah mencanangkan. Oh, ini dia sudah menghitungkan aku, berarti aku harus lebih sakti lagi. Karena sudah begitu, Pak. Dia sudah melempar aku dengan batu kerikil, Pak. Tak lempari batu sak balik bekel. Oh, sudah. Oh begitu Pak. Yang dulu dilempari apa? Dilempari jeroan isinya perut onta, ya sudah. Awan itu aja. Orang dosa isinya. Oh sak onta-ontanya tak lemparkan deh, mati sih sama. Sudah bayangan orang kaya. Ini apa? Yang nanti bakal kami dapat itu apa? Jadi kalau kita melihat Fatu Mekah itu seolah-olah itu kan ketika Rasul sudah menguasai satu wilayah, ya sudah. Yang dikuasai bakal disiksa, bakal teraniaya, bakal seperti apa? Tapi Rasulullah SAW itu justru mengawalnya dengan sebuah pertanyaan yang dengan pertanyaan itu menjadikan orang-orang musyrik Quraisy apa? Semakin keder, semakin takut dan semakin yakin kami bakal disiksa. Orang-orang musyrik Quraisy kan sudah merasa, aku dulu sudah menghina, aku dulu sudah menyiksa, aku dulu sudah melempari dia dengan batu, aku dulu sudah pernah mengusir dia dari kampung halamannya dia. Maka balasan apa yang akan bakal aku terima mesti akan jauh lebih ngeri dibandingkan yang dulu pernah aku lakukan kepada. Itu kondisi masyarakat kita sekarang. Sepakat nggak sepakat? Biasanya seperti itu. Biasanya tuh. Rasul bertanya, mata dzunnu anni fa'ilun bikum. Masyarakat Quraisy, orang-orang musyrik, kira-kira ketika aku kumpulkan kalian sekarang ini, yang bakal aku lakukan kepada kalian itu apa? Itu kan pertanyaan ngeri, Pak. Kamu udah bayangkan kan? Yang bakal aku lakukan apa kepada kalian? Wah, itu kan bukan lagi ancaman, itu pertanyaan yang menjadikan apa? Itu udah ciut nyalinya. Barulah yang namanya orang kepepet. Orang kepepet nih Pak ya, kita bicara orang kepepet. Lumrahnya begini, satu, dia dengan segala apa yang dia miliki kan mengerahkan. Pertama kali mesti dengan ucapan, entah memelas, merengek-rengek, menyanjung-nyanjung, apapun itu dan semisalnya. Orang-orang Quraisy sudah begitu. Anta ahkun karim, katanya. Muhammad, engkau itu kan saudara kami yang mulia. Pimpinan ini ngece-ngece dukun, saiki ngomong mulia, gitu lah. Muhammad ibnu ahim karim, engkau itu adalah anak saudara kami yang mulia. Apa kamu mengerti kalau anak saudara kamu yang mulia, ngopo dulu kamu
diusir dari negeriku, kan Rasul punya alasan untuk membalas, Pak. Tapi Rasul mengatakan, kalian ngerti, Pak? Aku ingin cerita kepada kalian. Dulu ada Nabi namanya Yusuf. Dia pernah diusir oleh saudara-saudaranya. Dia dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian ditemukan oleh seorang musafir, dijadikanlah seorang budak, kemudian diperjualbelikan. Akhirnya dia menjadi seorang yang betul-betul orang, dalam arti adalah dia punya kedudukan. Ketika saudara-saudaranya itu bertemu dengan Yusuf alaihissalam, Yusuf tidak mendendam. Justru Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan hari ini untuk kalian. Faqad ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Aku pun juga demikian. Idhabu wa antum tulaq. Pergilah kalian telah terbebas, kalian sudah aku maafkan. Keren juga. Masya Allah. Itu kalau sudah dibegitukan, dapatin sebelum berubah pikiran. Begitu. Tapi tidak. Rasul itu intonasinya, ekspresi wajah beliau itu menunjukkan apa? Keseriusan dan ketegasan. Kalau Rasul sudah ngomong A, itu A. Kerennya Rasulullah adalah cara bagusnya Allah dalam bermain, dalam berdakwah itu apa? Rasul tidak mendakwahkan Islam dengan kekuatan untuk orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Mudah bagi Rasul untuk mengerahkan kekuatan untuk apa? Membunuh. Walaupun memang ada orang-orang yang harus dibunuh menurut Rasulullah pada saat itu memang ada. Dan diminta oleh seorang sahabat untuk mencari DPO itu dicari, bunuh dia. Kalau ketemu dia bunuh. Karena apa? Permusuhan dia terhadap Islam itu ngeri sekali. Itu pada saat itu loh. Tapi mayoritas dikatakan Rasulullah, idhabu wa antum tulaqa, bebas. Kalian sudah aku maafkan, pergi sudah, pulang. Rasul itu punya kuasa untuk mengerahkan kekuatan membalas, Pak, dengan balasan yang mungkin jauh lebih dahsyat. Tapi justru Rasulullah apa? Mengambil hak. Masya Allah, kalau kita melihat Fathu Mekah, fakta itu bukan ekspansi, bukan. Kalau kaum muslimin menaklukkan satu wilayah, itu ketika menaklukkan atau sudah ditaklukkan, itu bukan mengalami kemunduran dan kemerosotan, tidak. Setiap wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin, yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, pasti akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Percaya tidak percaya silahkan buka dalam sejarah-sejarah Islam. Ketika Bani Umayyah itu dibabat habis sama Bani Abbas, maka ada satu orang yang mana Abdurrahman An-Nasir itu berenang dari Sam menuju Andalus. Nanti bisa dilihat di peta ya. Paling sakilan kan. Itu berenang, Pak, melewati bukan daratan, lautan, Pak. Langit, berenang. Abdurrahman An-Nasir kemudian apa? Mendirikan daulah Umayyah di Andalus. Maka ketika Andalusia itu menjadi perwujudan daulah Islamiyah yang ada di Andalusia, maka negeri-negeri yang ada di sekitar Andalus itu, kalau mereka ingin mengangkat pemimpin di wilayah mereka, maka siapapun yang direstui oleh kandidat yang ada ini, siapa yang direstui oleh pemimpin Andalus pada saat itu, maka itulah yang terpilih. Kita pernah merasakan itu, Pak. Pemilihan lurah di Hulu Kota. Itu belum di ACC ketika belum datang ke SD Impres musolanya. Yang ACC Pak Absor. Loh, pernah mengalami seperti itu, Pak? Andalusia. Di saat negeri-negeri Eropa itu masih kepayahan ketika apa?
ketika mereka sakit, ini harus datang kemana? Maka Andalus sudah mempersiapkan apa? Mempersiapkan Bimaristan, rumah sakit, bukan rumah sakit namanya ya, kalau dulu Bimaristan, yang dokternya itu sudah spesialis semuanya. Dan ini kalau panjenengan semua membaca dalam sejarah, setiap rumah sakit yang didirikan oleh kaum muslimin pasti di sekitarnya ada suara gemericik air yang mengalir. Nah, itu katanya Pak katanya. Filosofinya apa itu? Apa sih? Masya Allah. Jadi datang Anda harus berobat gratis, gak bayar. Tak orang berbeda. Pada saat itu ya, kita pernah mengalami itu. Maka kalau kita membaca Fathu Makkah, dari mulai aspek sosialnya sudah dapat. Apa aspek sosialnya? Bagaimana Rasulullah itu mengambil hatinya masyarakat Quraisy dengan apa? Dengan cara memaafkan, tidak membalas dengan balasan yang setimpal. Itu aspek sosialnya. Aspek politiknya apa? Rasulullah itu mengangkat salah seorang sahabatnya untuk menjadi pemimpin Mekah. Yang diangkatnya itu sehingga apa? Masyarakat Mekah ketika ada keluh kesahnya diadukan kepada pemimpin ini. Dan pemimpin ini punya otoritas untuk apa? Memutuskan. Walaupun Rasulullah berada di Madinah. Politiknya. Aspek agamanya apa? Mayoritas orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu memeluk agama Islam dengan sendirinya, atas kesadaran sendirinya. Berarti apa saja? Ketika kita mendakwahkan Islam dengan perang itu salah, Rasulullah saja mendakwahkan dengan halus kok akan memaafkan. Pernah tanya begitu Pak? Pernah tanya begitu? Loh tidak apa-apa, ini ditanyakan tidak apa-apa, ditanyakan. Jadi tidak boleh tidak perang dulu. Boleh tidak? Boleh. Boleh tapi ya, boleh tidak tapi ya, tidak gitu ya. Nah, itu jawabannya panjang di kajian sendiri. Kita lanjutkan. Nah, itu semuanya merasakan Pak. Maka kalau kita merujuk dari ulama kita di Indonesia, Muhammad Nasir itu sampai mengatakan apa? Muhammad Nasir itu mengatakan apa? Ketika Islam itu ketika Islam itu besar, maka Islam itu akan apa namanya? Ya tidak memberikan, justru memberikan maslahat. Ketika Islam besar itu tidak melanggar. Islam besar di satu wilayah itu justru memberikan sebuah nilai perkembangan yang sangat besar. Betul. Dari mulai Khulafaur Rasyidin sampai Turki Utsmani, Masya Allah, itu luar biasa sekali. Perkembangan yang sangat pesat sekali, dan siapapun yang merasakan indahnya Islam pada saat itu betul-betul merasakan dari semua aspek. Ketika Islam itu tinggi, justru Islam melindungi. Itu kata Muhammad Nasir. Lo kayak Andalus tadi loh, kan tidak memandang siapapun mereka yang namanya manusia. Kalau dia sakit datang ke rumah sakitnya Andalus gratis. Saat itu. Belum lagi kalau kita berbicara pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wah itu lebih luar biasa lagi Pak. Loh, bayangkan saja Pak. Pendapatan negara pada saat masa Umar bin Khattab itu surplus terus Pak. Saking surplusnya, Umar itu kan kemudian beristihad
Istilahnya apa? Kalau di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar itu institusi Baitul Mal itu kan tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ketika ada dana yang masuk kepada Rasulullah, itu dengan sangat cepat dana itu kemudian ditasarufkan. Cepat sekali, Pak. Di samping wilayah kekuasaan Islam belum begitu luas. Demikian pula di masa Abu Bakar juga demikian. Tapi ketika sudah berbicara di masa Umar, wilayah yang dikuasai itu sampai pada tingkatan 1/3. Luas sekali. Pendapatan juga semakin banyak. Dari mulai kharaj itu apa? Hasil bumi, kan? Hasil buminya apa? Hasil bumi yang produktif. Maka dikenakan apa? Pajak. Itu kalau produktif. Ya bahasa mudahnya pajak lah. Ada namanya zakat, ada namanya wakaf, ada namanya infak. Masya Allah. Sumber-sumber pemasukan negara di masa Umar itu banyak, Pak. Ghanimah, faid, kharaj tadi, pajak bumi yang produktif, kemudian zakat, infak, wakaf. Nah, maka kemudian saking banyaknya uang yang masuk di masa Umar bin Khattab itu, Umar kemudian mengadopsi apa? Diwan. Diwan itu adalah kayak kalau sekarang kita itu divisi-divisi, menteri-menteri, Pak. Divisi-divisi yang mengurusi satu pekerjaan. Yang itu dulu pernah dilakukan oleh orang-orang Persia. Diwan namanya, Pak. Maka dibuatlah institusi Baitul Mal. Semakin harta itu menumpuk di Baitul Mal, Umar kemudian apa? Membuat sebuah kebijakan, kepresnya itu apa? Setiap tahun maka seluruh rakyatku akan mendapatkan tunjangan setiap tahunnya. Berapa tunjangan yang didapatkan oleh rakyatnya Umar pada saat itu? Sekurang-kurangnya satu orang itu minimal mendapatkan dalam 1 tahun itu 100 juta kalau nominalnya. Setahun, Pak. Loh, ini kalau kita berbicara dalam sejarah loh, Masya Allah. Itu kita pernah mengalami. Kalau satu kakak ada 5 orang kan sudah 50 juta, lumayan loh. Itu tiap tahun. Dan itu masih surplus. Sudah dikurangi gaji pegawai, dikurangi gaji para tentara-tentara yang melakukan penaklukan. Bahkan di masa Umar itu sudah mengirim pasukan keluar untuk melakukan penaklukan. Umar itu membangun kota, bukan lagi membangun infrastruktur, bukan membangun kota, Pak. Lebih keren mana? Membangun infrastruktur atau kota? Kota. Itu masih surplus. Maka Umar mengatakan al-malu malullah. Harta Baitul Mal itu harta milik Allah. Dan kalian, ya Allah, kalian adalah tanggungan Allah. Dari setelah Umar kemudian apa? Memberi jatah tunjangan tiap tahun bagi seluruh rakyatnya. Bahkan Umar itu apa? Meminta kalau ada ibu hamil dan melahirkan akan mendapatkan tambahan tunjangan 20 dinar. Itu berarti berapa, Pak? Yang mudahnya 20 juta. Jadi kalau ada ibu yang melahirkan dapat tunjangan dari Umar itu 20 juta. Keren ya? Semangat itu. Setiap tahun. Belum Umar begitu, Pak. Saking surplusnya sampai sekarang. Belum lagi kalau kita melihat, ya pernah saya sampaikan di sini, menceritakan di sini. Masih di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kondisi sosial masyarakat, ekonominya itu kan juga berpengaruh kepada gaya hidup, ya Pak ya, biasa. Jadi kondisi masyarakat kita ini juga akan berpengaruh kepada gaya hidup masyarakat yang ada, kondisi ekonominya. Nah, karena ekonomi di masa Umar itu begitu mapan, Pak.
Ada dua keadaan. Satu keadaan apa? Muncul sebuah gerakan dari kalangan anak-anak muda itu apa? Mager. Sukanya di masjid. Magernya itu di masjid, Pak. Pokoknya ibadah. Kenapa? Dia sudah merasa aku tiap tahun ditunjangi sama Umar. Lumayan. Setiap bulan saya tidak perlu kerja. Kata Umar apa? Itu kalau mereka yang anak-anak muda yang malas kerja dan di masjid itu masjid itu gedor sama Umar. Keluar. Ngapain kalian di masjid ya, Pak? Dulu kami para sahabat Nabi itu, kami yang beribadah, kami yang berdagang, kami yang bisnis. Umar itu ketika memberi tunjangan tidak hanya sekedar ngasih uang, Pak, tapi ngasih edukasi terkait dengan masalah mental. Dikasih uang kalau mentalnya miskin, dapat uang 40 juta, habis dalam sehari bisa. Umar tidak begitu, kasih edukasi. Nah, maka pengaruh dengan gaya hidup. Ada yang gaya hidupnya tadi nomor pertama. Yang pertama tadi kayak gitu, anak-anak mudanya magernya di masjid, wiridan, ibadah. Anda merasa sudah tercukupi, Pak. Nah, itu ya. Terjun tahun setelah tanggal 15 Muharram, insya Allah lah buka internet 40 juta. Nah, coba aja ya, cek satu, coba saja. Sampai satu ketika Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia, menyisakan banyak hutang. Kemudian yang diminta untuk mengurus itu semua adalah putranya Abdullah bin Zubair. Maka di antara hutang terbesar piutang, ya, bahasanya ada orang yang hutang kepada ada orang yang hutang kepada Zubair itu namanya Abdullah bin Ja'far, putra daripada Ja'far bin Abi Thalib. Itu pernah hutang sama Zubair bin Awwam. Hutangnya berapa? 200.000 dinar. Kalau dikurskan berapa sekarang? Coba. 200.000 dinar. Banyak itu, Pak. Kalau 1 dinar sekarang 2 juta, itu kan bisa kerja lah berapa? Hutang dulu. Nah, Abdullah bin Zubair datang, "Wahai Abdullah, ini kamu punya hutang nih sama bapak ini. Kalau bapakku ini 200.000 dinar." "Oh iya, sudah, aku akan selesaikan." Selesai, dibayarkanlah hutang 200.000 dinar. Sampai di rumah Abdullah bin Zubair itu ngecek lagi, siapa lagi ya? Berhenti di nama Abdullah bin Ja'far. Yang punya hutang kan bapak, bukan Abdullah. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi ke rumahnya Abdullah. "Wahai Abdullah, ternyata aku salah. Yang punya hutang itu ternyata ayahku, Zubair bin Awwam. 200.000 dinar. Ini aku kembalikan, aku akan lunasi." Enggak. "Aku ngerti perasaanmu karena aku habis ditinggal pergi oleh ayah yang kau cintai. Wajar lah kalau perasaannya sedang bercampur aduk sehingga apa? Membaca tulisan hutang jadi piutang. Sudah aku selesaikan." Keren, Pak ya? Kalau orang gaya takziahnya begitu ya. Yang dikasih bukan 10.000, 20.000, 200.000 dinar, melebu belawong. Itu di masa Umar, gaya hidupnya begitu. Abdullah bin Ja'far itu lebih kaya lagi daripada Ja'far bin Abdul ayahnya. Suatu ketika rombongan kafilah dagangnya Abdullah bin Ja'far itu sudah berangkat pergi ke Syam. Tiba-tiba ada orang yang minta-minta datang ke Abdullah bin Ja'far. Kata Abdullah bin Ja'far, "Kamu telat, kafilah dagangku barusan pergi, barusan datang, ini kamu kemana saja? Masih ada satu onta plus muatannya, ambil saja." Loh, satu sisi geliat ekonominya begitu maju, tapi geliat untuk infak dan sedekahnya itu luar biasa. Kenapa? Maju pesat. Loh, yang diinfakkan bukan kambing loh, Pak.
kendaraan mewah loh Pak di masa itu Pak. Plus muatannya loh ya. Ketika sudah dituntun itu ontanya itu, Abdullah bin Ja'far berteriak lagi, hati-hati ya, hati-hati. Di dalam muatan itu ada sebilah pedang yang harganya 1000 dinar. Bayangkan ya, sudah ngasih pajirun, buntutnya itu masih ada Avanza dulu. Masya Allah. Saya ingin mengatakan kepada jamaah sekalian bahwasanya apa yang disampaikan Muhammad Nasir itu bukan bohongan. Jadi ketika Islam itu besar, itu tidak melanda, tidak menganiaya, tidak menindas, tidak. Ketika Islam itu tinggi, justru malah melindungi. Sama ketika di Fathu Mekah, Rasul punya posisi yang sangat strategis untuk membalas, tapi bagi Rasul tidak. Ada nilai yang jauh lebih penting yang aku harus jaga, itu apa? Aku maafkan mereka. Dan aku minta kepada Allah agar hatinya dilunakkan, hati mereka dilunakkan, mereka meluk Islam. Dan betul Pak, seluruh masyarakat Mekah itu masuk Islam. Yang setelah Fathu Mekah ada sebuah kejadian yang namanya perang Hunain. 10.000 pasukan ditambah 2.000 pasukan dari Quraisy, kan bertambah jadi. Mau tidak mau harus ikut. Maka kalau kita melihat Fathu Mekah itu bukan sekedar penaklukan itu, tapi bagaimana Rasulullah itu memberikan sebuah pengajaran kepada kita arti yang sesungguhnya dari orang itu yang memaafkan. Dia sudah marahnya diubun-ubun, tapi mudah bagi seorang mukmin itu apa? Tidak apa-apa. Aku maafkan. Maka begitu amat sangat berat dan istimewanya bagi mereka-mereka yang ketika menjelang tidur mengikhlaskan segala kezaliman yang menimpa kepada dirinya yang dilakukan oleh saudaranya, itu dia ikhlaskan, dia dimaafkan. Sehingga apa? Dia akan masuk dalam kategori orang-orang yang layak untuk diberikan surga oleh Allah, sebagaimana Rasul ketika mengatakan apa? Sebentar lagi akan ada orang yang masuk ke masjidku calon penghuni surga. 3 kali berturut-turut Rasul mengatakan seperti itu. Orangnya sama. Ketika ditanya apa? Ketika aku menjelang tidur, ada satu aktivitas yang tidak pernah aku tinggalkan, yaitu aku senantiasa memaafkan saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku ketika mereka berbuat dolim kepada. Kita praktekkan ya. Kelihatannya mudah, tapi kalau tidak dibiasakan, tidak. Sabar itu kan ada batasnya, Mas. Tidak pakai dalil. Iya, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu pilihan, Pak. Ya, sabar itu pilihan. Kita mau sabar atau enggak? Ya kalau mau sabar tidak, ya sudah ditahan kan gitu. Karena tingkatannya kalau sabar itu kan biasa, Pak. Tapi nanti ada namanya ridho, ada namanya syukur. Ini kita sudah dibully kayak apa? Kita bersyukur, tidak apa-apa. Saya bersyukur pada Allah, pundi-pundi pahala semakin top up pahalanya itu semakin. Nah, bahasa ya top up-nya kan gratis itu. Top up pahalanya kan gratisnya apa? Dari orang yang mengundang kita, gibahin kita, nyakitin kita. Inilah top up pahalanya terus tambah. Cuman kalau maafkan ya sudah berhenti. Kita jadi naik derajatnya. Kalau pengen top up pahala terus ya gitu aja terus. Mudah, Pak. Mudah. Cuman perlu pembiasan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, insyaallah beliau semakin kita lanjutkan. Masih banyak kalau kita membaca dalam sejarah Islam yang dimana dari sejarah itu bisa kita ambil banyak sekali faedah, banyak sekali pelajaran. Maka nasihat atau ungkapan Muhammad Nasir ulama kita Indonesia ini coba kita perhatikan, kita renungkan dalam-dalam.
Sehingga kita ketika membaca sajadah itu tidak sekedar menikmati, tapi betul-betul kita menyelami itu seperti ini. Begitu nih. Alaf minkum, ini mungkin yang dapat bisa saya sampaikan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.